Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar dalam mata kuliah fikih mawaris dan munakahat tanpa adanya halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah fikih mawaris dan munakahat Bapak Irfandi MHI, dan juga teman-teman mahasiswa kelas fikih mawaris dan munakahat G dimanapun kalian berada. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya. Amin Allahumma amin. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 11. Ada saya Dwi Firmansyah dengan NIM 2119192. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada teman saya Mas Lukman Hakim dengan NIM 2119126 sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai ahli waris dan macam-macamnya. Oke, langsung saja. Ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya pada mewaris berdasarkan hubungan darah. Ahli waris nasabiyah itu adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan mewaris atau orang yang mewariskan hartanya. Jadi ahli warisnya itu hubungannya darah, seperti misal orang tua dengan anaknya, seperti itu. Nah, di sini ada 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Dari ahli waris laki-laki berjumlah 18, yaitu yang pertama anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki garis laki-laki, kemudian bapak, kemudian kakek dari bapak, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian saudara laki-laki seibu, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki seayah, kemudian paman saudara bapak sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anak laki-laki paman sekandung, dan kemudian anak laki-laki paman seayah. Itu adalah ahli waris dari yang laki-laki. Kemudian adapun ahli waris dari perempuan, yaitu yang pertama anak perempuan, kemudian cucu perempuan garis laki-laki, kemudian ibu, kemudian nenek garis bapak, kemudian nenek garis ibu, kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan seayah, dan yang terakhir saudara
perempuan seibu. Nah, itu adalah ahli waris dari golongan ahli waris nasabiyah. Selanjutnya ahli waris sababiyah. Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang hubungan pewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu misal sebab adanya perkawinan seperti suami istri, kemudian sebab memerdekakan hamba sahaya. Nah, jadi ahli waris sababiyah itu seorang ahli waris yang mempunyai hubungan dengan mewaris atau si pewaris itu karena ada hubungan-hubungan tertentu. Semisal suami istri itu kan ada hubungan perkawinan. Kemudian memerdekakan hamba sahaya, yaitu berarti seorang hamba yang kemudian dimerdekakan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu al-furud al-muqaddarah. Kata al-furud adalah bentuk jamak dari kata fard yang artinya bagian atau ketentuan. Al-muqaddarah artinya ditentukan. Jadi al-furud al-muqaddarah maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam Al-Quran. Nah, bagian-bagian itulah yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Ketentuan pembagian dalam Al-Quran dan Al-Hadis ada 6, yaitu setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Yang pertama, suami. Suami mendapatkan setengah jika istri yang meninggal tidak ada meninggalkan anak atau cucu, baik laki-laki dan perempuan, dan mendapatkan seperempat jika istri yang meninggal mempunyai anak atau cucu, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, istri. Istri mendapatkan seperempat jika suami yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Dan istri mendapatkan 1/8 jika suami meninggalkan anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, ibu mendapatkan 1/3 jika yang meninggal tidak meninggalkan anak, cucu, saudara seibu, sebapak, saudara sebapak, maupun seibu, baik laki-laki maupun perempuan, yang jumlahnya tidak lebih dari 1. Dan akan 1/6 jika ada anak, cucu, saudara lebih dari 1, baik yang seibu, sebapak, saudara sebapak maupun seibu. Yang keempat, anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, saudara perempuan seibu, sebapak, saudara perempuan sebapak apabila hanya 1 orang mendapat setengah, dan apabila lebih dari 1 orang mendapat 2/3. Selain itu, kemungkinan bagian tersebut mendapatkan 1/6. Yang kelima, 1 orang anak perempuan. Jika mewaris bersama 1 atau lebih cucu perempuan, maka anak perempuan mendapat setengah, dan 1 anak perempuan atau lebih mendapat 1/6. Ketentuan ini harus 1 anak perempuan. Yang keenam, bapak, datuk, nenek, dan 1 orang saudara seibu, baik laki-laki maupun mempunyai bagian 1/6. Apabila saudara seibu lebih dari 1 orang, maka mendapatkan 1/3. Yang ketujuh, 1 orang saudara perempuan seibu sebapak mewaris bersama dengan 1 atau lebih saudara perempuan sebapak, maka 1 saudara perempuan seibu sebapak mendapat setengah, dan 1 atau lebih saudara perempuan sebapak mendapat 1/6. Mungkin itu saja
materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.